Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Nya. Iya Aldrik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam ibadah hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini matahari bersinar sangat terang, burung-burung juga berkicauan. Mereka juga merasa kasih Tuhan yang nyata dalam dunia ini. Mari kita memuji Tuhan lagi. Matahari bersinar terang. Tuhan Yesus sangat baik buat saya karena kasih-Nya selalu memelihara dan menolong saya dalam kesulitan yang saya alami. Mari teman-teman kita bersyukur dan bersukacita dengan memuji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa dalam kesempatan hari ini Tuhan telah membangunkan kami semua anak-anak-Mu untuk bersama-sama hendak beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Kau menyertai ibadah kami Tuhan hari ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-18, Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Berbahagialah setiap adik-adik yang mau membaca, mau merenungkan firman Tuhan, dan terlebih mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita semua akan belajar tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Adik-adik tahu tidak siapakah orang Farisi itu? Ya, orang Farisi adalah tokoh yang pada zaman itu sangat mematuhi hukum dan perintah Tuhan, dan mereka dikenal sebagai orang yang saleh oleh masyarakat. Dan sementara pemungut cukai adalah orang yang dikenal buruk oleh masyarakat. Karena apa? Karena para pemungut cukai ini dalam pekerjaannya selalu mengambil lebih dari yang semestinya. Mereka selalu mengambil pajak jauh lebih besar daripada apa yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dan pada kesempatan hari ini adik-adik, kita akan belajar tentang perbedaan bagaimana kedua tokoh tersebut menyampaikan dan menyerahkan doa mereka kepada Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum masuk kepada cerita Alkitab, di sini Kak Cila mau bertanya kepada adik-adik semua. Kira-kira adakah dari adik-adik yang pernah merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, atau merasa lebih baik daripada teman-teman yang lain? Kalau ada, Kak Cila mau adik-adik di rumah untuk angkat tangannya ke atas? Iya. Mungkin simpelnya seperti ini. Adakah dari adik-adik yang pernah dapat nilai 100 atau dapat nilai 90 atau dapat nilai 80 dalam ujian matematika? Sementara pada saat yang sama, teman-teman yang lain justru dapat nilai yang jauh lebih rendah daripada adik-adik. Adakah yang pernah begitu? Nah, kira-kira perasaannya gimana? Senang pastinya kan? Senang, bangga sama diri sendiri karena udah belajar. Tapi tentu pasti ada pernah yang merasakan, wah, ternyata nilaiku jauh lebih baik daripada teman sebangkuku misalnya. Karena teman sebangkunya mendapat nilai 60. Atau merasa, wah, ternyata nilaiku jauh lebih baik ya daripada teman-teman sekelasku. Aku dengan belajar yang sungguh-sungguh ternyata bisa dapat nilai yang lebih baik.
dan terbaik daripada mereka yang lainnya. Tanpa adik-adik sadari, ketika adik-adik pernah merasa demikian, hal itu menandakan bahwa adik punya rasa kesombongan diri di dalam diri adik-adik. Kan, kesombongan diri itu membuat seseorang kemudian merasa dirinya yang terbaik dan memandang orang lain jauh lebih rendah, lebih tidak pantas, dan lebih rendah-rendah daripada diri sendiri. Nah, ketika merasa demikian adik-adik, hal itu bukanlah perasaan yang tepat, karena Tuhan Yesus tidak menghendaki anak-anaknya yang terkasih, adik-adikku sekalian yang di rumah, untuk merasa sombong atas apa yang dimiliki oleh adik-adik, atas pencapaian yang sudah adik-adik capai di dalam kehidupan adik-adik. Pun adik-adik sama seperti kisah cerita Alkitab hari ini tentang orang Farisi yang merasa bahwa dirinya jauh lebih baik dan lebih tinggi daripada pemungut cukai. Kenapa Kak Cila bisa bilang begitu? Yuk kita simak lagi di dalam bacaan kita. Apa sih yang dikatakan oleh orang Farisi sehingga dirinya ini disebut sebagai orang yang meninggikan diri? Nah, orang Farisi ini berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Inilah adik-adik yang justru dikatakan oleh pemungut cukai di dalam doanya kepada Tuhan. Pemungut cukai di dalam doanya justru menyatakan tentang hal-hal yang tidak seharusnya, tidak sepatutnya, dan tidak perlu untuk disampaikan di dalam doa. Karena adik-adik perlu kalian ketahui bahwasanya doa adalah nafas hidup manusia. Di dalam doa kita dapat menjalin relasi, menjalin hubungan, dan juga berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di dalam doalah kita seharusnya berfokus pada apa yang hendak kita sampaikan, apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi justru adik-adik orang Farisi yang dikenal sebagai orang yang saleh itu oleh masyarakat justru merendahkan sesamanya di dalam doa. Apakah itu adalah sikap yang baik adik-adik? Tidak. Salah sikap mereka. Di dalam doanya orang Farisi menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sombong karena dia mengucapkan bahwa dirinya tidak sama seperti semua orang lain. Di dalam ayat yang ke-11, dan dia juga mengucapkan bahwa dirinya tidak sama seperti perampok, tidak sama seperti pezina, tidak sama seperti pemungut cukai yang pada saat yang sama juga sedang berdoa di situ. Apakah ini adalah yang tepat adik-adik? Tentu tidak. Orang Farisi justru mengatakan orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, para pezina, pemungut cukai, dan orang lalim, sebagai sebuah tanda bahwa mereka ingin menunjukkan diri mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang berdosa tadi. Hal ini mereka tunjukkan supaya Tuhan mengerti bahwa diri mereka jauh lebih saleh, jauh lebih benar daripada orang-orang yang dianggap berdosa itu. Tentu adik-adik hal ini tidak disukai oleh Tuhan, karena bukan diri kita yang dapat melayakkan diri kita dengan sikap dan perbuatan baik yang sudah kita lakukan, sekalipun itu sudah sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi justru Tuhanlah yang memandang kita layak dan tidak layak. Bukan manusia yang memandang layak tidak layak atas dirinya sendiri, tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas itu. Dan tidak semestinya untuk merendahkan sesama yang dianggap berdosa itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jauh
berbanding terbalik dengan orang Farisi yang meninggikan dirinya di dalam doanya. Si pemungut cukai justru merendahkan diri, jadi tidak meninggikan diri di dalam doanya. Pemungut cukai justru berdiri jauh dari tempat doa itu. Bahkan pemungut cukai ini di dalam doanya, ia tidak berani menatap ke langit-langit, bahkan tidak berani menghadap ke depan. Pemungut juga tertunduk dan ia menunjukkan sikap bahwa dirinya benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Pemungut cukai mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Inilah doa yang disampaikan oleh pemungut cukai adik-adik kepada Tuhan. Memang di dalam doanya, dia tidak mengucapkan satu persatu kesalahan supaya Tuhan mengampuninya, tetapi doanya yang simpel, yang sederhana ini justru menunjukkan bahwa dirinya benar-benar merendahkan diri dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan, sebagaimana mestinya doa adik-adik. Sehingga kalau ada pertanyaan, manakah doa yang akan diterima oleh Tuhan? Doa orang Farisi ataukah doa orang pemungut cukai yang dianggap berdosa itu? Kira-kira jawabannya apa? Ya, justru doa pemungut cukai lah yang diterima oleh Tuhan. Bukan berarti orang berdosa itu kemudian doanya dibenarkan, bukan berarti Tuhan membenarkan perbuatan mereka, maksud Kak Cila. Tetapi kenapa doa orang Farisi, orang pemungut cukai itu diterima? Karena pemungut cukai itu doanya dengan sepenuh hati merendahkan diri, sepenuh hati mengakui bahwa dirinya berdosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tidak seperti orang Farisi yang justru meninggikan diri dengan menyatakan orang-orang berdosa lainnya yang mereka anggap bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang berdosa itu, termasuk pemungut cukai, di dalam doanya kepada Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, kesombongan rohani adalah hal yang sangat berbahaya ketika terus-menerus dipelihara di dalam diri. Dan seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa sadar memiliki kesombongan rohani dan kesombongan diri di dalam diri kita. Ketika kita merasa jauh lebih baik daripada orang lain, entah itu dalam hal akademik seperti yang Kak Cila contohkan di depan di cerita tadi, ketika merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih baik secara rohani, merasa lebih dekat, paling dekat dengan Tuhan, lalu menyatakan bahwa orang lain lebih berdosa dan lebih rendah daripada diri sendiri, merendahkan iman orang lain hanya karena perbuatan dan tindakan mereka sehari-hari yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Justru hal itulah adik-adik yang dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesombongan rohani, kesombongan diri, menyatakan sesama lebih rendah. Sebab Tuhan mau supaya kita adik-adik senantiasa menghargai sesama, mengasihi sesama. Itulah Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya yang terkasih. Jangan pernah merasa benar dan menyalahkan orang lain atas tindakan dan perbuatan mereka yang salah adik-adik. Kita boleh membenci perbuatan dan tindakan mereka yang salah, tapi bukan berarti kita mengatasnamakan mereka jauh lebih rendah daripada kita. Dan kita juga tidak boleh mengatasnamakan mereka lebih rendah daripada kita di dalam doa kita seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Karena adik-adik, kalau adik-adik benar-benar dekat dengan Tuhan, hal itu juga berarti adik-adik dekat dengan sesama. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik memiliki kesombongan diri, membenci sesama, karena merasa jauh lebih baik, maka hal itu berarti adik-adik jauh dari Tuhan. Sekalipun adik-adik sering beribadah dan berdoa kepada Tuhan, semua itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, mari menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kesombongan rohani, tidak memiliki kesombongan diri, dan senantiasa mengingat
bahwa kita dan juga sesama kita adalah sama di depan Tuhan. Semuanya layak untuk berdoa kepada Tuhan dan tidak semestinya untuk menyampaikan hal-hal yang tidak perlu di dalam doa, yaitu merendahkan sesama di dalam doa kita. Dan senantiasa ingat adik-adik bahwa di dalam doa cukup sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi dosamu, dan memohonlah ampun daripada Tuhan. Tidak perlu menyampaikan hal-hal lain, apalagi merendahkan sesama. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 yang berkata, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat ini kita maknai bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan bukan dengan perbuatan baik kita, bukan hanya dengan itu, tetapi keselamatan kita dari dosa itu diberikan oleh Tuhan semata-mata murni karena anugerah daripadanya. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita salah kita akan diterima, sementara orang lain, teman-teman kita yang berdosa tidak diterima oleh Tuhan, karena yang memiliki kuasa untuk menganugerahkan keselamatan hanyalah Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap diri orang lain tidak layak sementara diri sendiri layak, karena hanya Tuhanlah yang boleh bersikap demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Ya Tuhanku yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini Tuhan telah mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang tidak memiliki kesombongan diri, yang jauh dari hal-hal yang bersifat sombong Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih pintar, dan lebih saleh daripada teman-teman kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi sesama kami Tuhan, dan juga senantiasa dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap pergumulan kami di sekolah dan yang lain, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya dan memampukan kami untuk melewatinya. Kami juga menyerahkan orang tua kami kepada tangan kuasa-Mu Tuhan, senantiasa berikan kesehatan dan juga umur panjang dan berkat yang berlimpah kepada orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka supaya mereka dapat kembali beribadah ke gereja bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya mari kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan diiringi pujian beri syukur. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu ini, kiranya Tuhan sukacita dan berkati agar berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita
belajar mempunyai sifat yang rendah hati karena kesombongan tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Dia harus makin bertambah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami seminggu ke depan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.